Ternyata air aqua dari sumur bor, guys. Pernyataan kayak gini viral 2 hari belakangan ini setelah KDM melakukan sidak di salah satu perusahaan aqua yang ada di Jawa Barat. Awalnya sih sidak ini terjadi karena air yang mengangkut aqua melebihi kapasitasnya. Yang seharusnya cuma 5 ton malah ada yang sampai 13 ton. Namun siapa sangka, sidak ini malah membuka sisi lain dari aqua yang diduga dari sumur bor. Dari dalam. Di bor, Pak. Di bor, ini di bor ngambil airnya. Karena di sana. Ini di bor. Nggak akan ngefek pada pergeseran tanah. Nah, Aqua klarifikasi nih. Mereka bilang, air pegunungan yang dimaksud bukanlah air yang mengalir di atas tanah seperti yang kita kira, melainkan air yang berada di lapisan batuan bawah gunung. Nama lapisan ini aquifer, di mana terbentuk dari air hujan yang udah meresap selama puluhan bahkan ratusan tahun. Oh, ini gambarannya pengeboran itu. Oke. Lapisan, oke. Jadi secara geologi dan izin hukum sebenarnya sah aja kalau Aqua bilang air mereka dari air pegunungan alami. Cuma iklannya mungkin membuat masyarakat berpikir kalau air itu berasal dari air pegunungan yang biasa kita lihat. Padahal nyatanya air itu dipompa dan berasal dari dalam tanah dengan kedalaman 60 hingga 100 meter lebih. Tapi berita ini kayaknya berdampak besar deh, karena banyak masyarakat yang kecewa dan bertanya-tanya keaslian dari air Aqua ini dan berbagai air mineral yang diproduksi oleh perusahaan. Gimana menurut kalian, guys? Nah, ini yang akhirnya juga mampir di otak gue juga ya, secara pengiklanannya, thumbnailnya, gambarnya tuh air kayak dari air terjun kan gitu kan. Kenapa kita mau beli, karena segar gitu kan, kebayangnya itu. Dan di sini ternyata dari pengaboran. Cuma secara kita juga bukan orang orang geologi, kita nggak paham betul. Tapi secara pikiran bodoh sih, kalau dibor tadi seperti gambar yang tadi 102 meter itu mungkin udah mencapai titik paling bawah ya. Dan air yang dibilang air gunung itu memang betul air gunung sepertinya, karena kalaupun air dari atas pun itu udah mengalami beberapa filter sih, dari tanah, bebatuan, kerikil gitu sampai di 102 meter. Jadi bukan seperti air tanah yang ada kayak di rumah kita yang cuma 10-5 meter gitu kan. Tapi ya sayangnya udah berkembang di masyarakat yang beberapa merasa quote on quote ya tertipu gitu kan dengan iklannya yang kita berpikir itu dari air permukaan, ternyata bukan. Waduh, ini bakal rame lagi nih. Tapi kedatangan KDM yang menurut informasi yang gue dapat adalah tujuannya adalah bukan untuk menguak itu, tapi terkait dengan jalan. Kan kita tahu bahwa sebelumnya di Parung diberhentikan kendaraan-kendaraan berat supaya tidak merusak jalan. Nah, sekarang di Aqua juga seperti kita dengar itu kan bobotnya, tonasenya bisa sampai 13 ton ya, yang harusnya 5 ton atau gimana. Itu dia udah 13 ton, yang dikhawatirkan pertama cepat bisa merusak jalanan. Yang kedua, daerah pengeboran ini kan jelas bilangnya air pegunungan, yang tentunya berarti ada di wilayah pegunungan, di mana tingkat jalannya tidak serata di perkotaan, yang bisa mengakibatkan kalau di gunung itu ya bisa rentan terhadap kecelakaan. Rem kurang pakem aja sedikit itu berbahaya karena didorong oleh tonase yang begitu berat, jadi mobil bisa tetap jalan tuh. Ini yang menjadi perhatian gubernur datang ke Aqua tuh, poinnya adalah terkait dengan masalah jalan. Ini ada lagi. Coba simak, ada video lagi satu yang disiapkan. Yusuf, gimana Om? Udah? Tadi sampling 4 unit semuanya. Oke, jadi sampling 4. Jadi bebannya, ayo dengan saya sini, biar bapaknya tahu. Saya mah nggak ngada-ngada. Ini baru lagi, sok oleh bapak itu. Aki nyupiran keneh. Aduh, aing masih Aki. Alhamdulillah, daikan kene Aki. Sabaraha botol Ki? Abehna 720 kali 18 liter. Berarti 13,6 ton. Overload. Harusnya 5. Oh.
Kenapa harus 5.000? Disatuin dengan beban kendaraan ya? Betul, Pak. Saya Siap. tadi salah ngitung yang di depan. Oleh saya dipisah antara beban kendaraan dengan muatan. Saya bilang nggak overload karena hanya 11 ton. Betul, Pak. Kan kendaraannya itu 12 tuh. Iya, betul. Oh, ternyata itu dipisah. Siap. Oh, Kalau- saya mendengarti ilmu perhubungan. Kalau berhubungan sering saya. Oh ternyata gitu ya. Nggak dipisah ya, dijadikan satu kan. Wih. Jadi antara beban kendaraan juga masuk hitungan. Ya iya dong harusnya ya. Iya dong, karena kan yang diterima sama jalanan kan dia nggak memisahkan. Wah, gue cuma nerima beban dari muatan aja. Kalau jalanannya gue nggak hitung, ya bener juga sih. Nah, ini sebenarnya poin permasalahannya, akar permasalahan adalah di sini. Tonase yang besar. Di sini juga memperlihatkan bahwa KDM berusaha untuk bersikap adil. Kemarin tambang-tambang ditutup karena tonasenya besar kan, urusan jalan airnya tutup gitu kan. Habis dibenerin jalanannya masih tetap dipakai, padahal harusnya nunggu dulu. Di perumahan gue aja baru di aspalnya gue nunggu dulu tuh. Mobil semua parkirnya di luar, tidak menggunakan jalan komplek dulu, parkir di luar semua supaya aspalnya menguat dulu. Itu aja masih nggak terima, tetap operasi tengah malam, akhirnya diberhentikan tambang-tambang itu di Parung Panjang. Nah ini poin kedatangan KDM sebenarnya di sini nih, masalah ini. Overload ya? Overloadnya berapa ton? Overloadnya 100% 2 kali lipat. Seharusnya, Seharusnya 5.000. bayangin, ante bajerit rumah jalan. Siap. Ini berdampak pada 1, kendaraannya cepat rusak. 2, kanvas remnya cepat rusak. Pasti. 3, bannya cepat rusak. Yang keempat, Asroda kemudian cepat rusak. Jalan cepat rusak. Si Akina upahna leutik aing nyaho. Ki menang sabaraha sakali narik. 125.000. Padahal bebanna geus 2 kali lipat, Ki. Sehari semalam. Nanti kalau truk-truk besar ini saya stop nggak boleh lewat, nanti mereka suruh demo itu, suruh mecitin jalan, demo, padahal mereka itu korban dari sistem transportasi yang mengabaikan undang-undang, mengabaikan hukum. Giliran tertekan yang harus maju sopir yang demo. Nah, iya, ini kan yang terjadi kan, dia dimanfaatkan sama pengusaha-pengusaha. Aduh. Ya, tapi ini kalau bicara 5.000 tadi ya, ini karena jalannya jalan kecil ya, bukan jalan besar kali ya. Jadi mampu cuma menahan 5.000 tonasenya. Nyaho, ngan ka urang teu wani ngalawan aing sok nulungan soal mun di jalan. Bener nggak, Ki? Jadi aki teh nu ngeunah mah menang 250.000 tapi make alkohol dieselnya. Artinya bahwa membuat kelipatan beban kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan kesejahteraan sopir. Jadi yakin karunya. Nanti di sini Pak dipasangin timbangan Pak, beli aja oleh kita. Ya, masih aki, Jadi masih setiap kerja. yang lewat ditimbang dulu. Nah simpen petugas. Karena kita lebih baik bayar petugas gaji sebulan 5 juta untuk menghitung timbangan dibanding kerusakan jalan yang ratusan miliar Pak. Ini yang benar, harusnya perusahaan sebelum jalan, sebelum keluar dari security, dari gate, itu udah membawa surat timbangan berapa timbangannya, atau mungkin di luar ya, di luar itu ada dari pemerintah menyiapkan jembatan timbang. So gue tuh ada tuh. Gue kalau dulu zaman sekolah itu pulang pergi ke Cirebon, karena sekolah gue dulu di Cirebon, itu ada jembatan timbang yang suka gue lihat tuh, jadi mobil truk pada antri masuk ke jembatan timbang untuk memastikan tonase yang dibawanya itu sesuai dengan kemampuan jalannya. Harusnya itu. Tapi ya itu juga harus diawasi lagi. Jangan nanti permainan sama petugas jembatan timbangnya lagi. Wah, itu Indonesia tuh kadang-kadang susah cuy kayak gini nih. Udah dibikin jembatan timbang tadinya untuk memfilter gitu kan. Ujung-ujungnya kerjasama. Ini harus benar-benar pengawasan perhubungan. Ini sebenarnya perhubungan nih harus masuk nih, yang harus giat memeriksa gini seharusnya dari pihak perhubungan yang harus berani masuk ke perusahaan-perusahaan ngecek ini gubernur gue yang datang. Tapi inilah bentuk contoh langsung nyata, dan ini bentuk kepedulian dia supaya yang lain mudah-mudahan perhubungan lebih dari gubernur kerjanya nanti, harapannya bisa aktif tanpa harus diginiin dulu gitu. Ya Pak. Siap. Gitu. Mana dompet Aki? Kalau Tenang Ki. Gumpur. Ya, dompet Aki ya. Nah, dompetnya isian. Nih duitan. Ya. Beres Ki. Salam kasih nininya.
Oke, Mas Joko, faktanya loh. Ayo, ya kan? Ini faktanya, ya. Terima kasih ya. Ayo, duduk. Fakta. Ya, itu faktanya. Jadi bicara akademik selalu mencoba mencari faktanya seperti apa dan datanya seperti apa. Ini jelas-jelas temuan. Jelas-jelas temuan. Kapasitasnya 2 kali lipat. Sementara beban jalannya tidak segitu kemampuannya. Harusnya 5.000, dihantam 13. Dihantam 14 ton, ya kelar. Jalanan umurnya nggak lama. Jadi poin kedatangannya KDM tuh terkait dengan ini sebenarnya. Cuman yang berkembang memang Aqua, yang banyak yang patah hati karena selama ini menganggap itu adalah air permukaan, ya bodoh-bodohnya kita kan. Aduh. Well, that's it guys. Gimana menurut kalian nih masalah Aqua ini? Gue juga kaget sih, baru tahu juga sih sebenarnya. Wah, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Bongkos.